Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Marina dari kelas HES 4B dengan NIM 222111044 akan menjelaskan mengenai pembagian dari hukum pidana. Sekarang kita akan membahas materi hukum pidana itu terkait dengan pembagian hukum pidana. Jadi, pembagian hukum pidana itu kan ada beberapa yang membagi hukum pidana menjadi A versus B. Contohnya itu hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif ini atau ius poenale itu merupakan peraturan yang mengandung larangan dan yang melarang itu diancam dengan pidana. Jadi intinya itu terkait dengan objek dari peraturan-peraturan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran peraturan itu diancam pidana. Selanjutnya itu ada hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Nah, jadi hukum subjektif itu merupakan seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk mempidanakan seseorang itu yang melakukan tindak pidana. Kalau yang objektif tadi kan isinya sebagai peraturan tentang larangan ataupun keharusan. Sedangkan subjektif itu peraturan yang memuat hak negara untuk mempidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar hukum pidana objektif. Hak negara untuk mempidanakan itu terdiri dari yang pertama, itu ada hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana. Artinya itu barang siapa ngapain maka akan diapain. Lalu yang kedua itu ada hak untuk menjatuhkan pidana. Ini artinya tuh hak ini terletak kepada alat negara yang berwenang yaitu hakim. Karena hakim itu dapat menjatuhkan seseorang itu bisa di pidana penjara, pidana denda maupun pidana mati. Lalu yang ketiga itu ada hak untuk melaksanakan pidana. Ini tuh terletak pada alat negara yaitu jaksa penuntut umum karena tugas jaksa itu sebagai penuntut dan eksekusi atau pelaksanaan pidana. Kemudian pembagian selanjutnya itu adalah hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Kalau hukum pidana material itu adalah atau substantif itu seluruh peraturan yang memuat perumusan perbuatan itu yang dapat diancam pidana. Artinya, siapa sih yang dapat dipidana dan siapa sih pidana apa yang akan dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau disebut dengan penitensier. Dan itu dimuat dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formil itu ada atau formal itu seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara itu untuk menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana, dan dalam hukum formil ini itu dimuat di dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu kan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum pidana material. Itu disebut dengan hukum pidana formil. Jadi, itu ada acaranya, mekanismenya gitu. Lalu pembagian selanjutnya itu ada hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Kalau hukum pidana umum itu kan hukum umum yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum ini dimuat dalam KUHP. Lalu ada hukum pidana khusus. Kalau hukum pidana khusus ini hukum yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu yang memuat perkara-perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, terus ada tindak pidana korupsi, tindak pidana KDRT. Jadi intinya itu yang berdasarkan khusus. Selanjutnya ada hukum pidana nasional dan juga ada hukum pidana lokal. Kalau hukum pidana nasional itu dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara. Semisal itu ada KUHP dan berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Beda dengan hukum pidana lokal. Kalau misalkan hukum pidana lokal ini adalah hukum pidana yang dibuat oleh provinsi ataupun kabupaten ataupun kota yang berlaku pada daerah tersebut. Biasanya itu ada di perda daerah tersebut saja. Selanjutnya ada hukum
pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Kalau hukum pidana yang dikodifikasikan itu adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dikitabkan, yaitu seperti KUHP dan KUHP militer. Kalau hukum pidana yang tidak dikodifikasikan itu adalah hukum pidana yang tidak dibukukan, melainkan itu tersebar dalam undang-undang yang bersifatnya itu khusus. Kemudian itu ada pembagian selanjutnya, ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Kalau hukum pidana tertulis itu adalah hukum yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana material. Kalau hukum pidana tidak tertulis itu artinya tuh hukum pidana adat. Berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 itu masih berlaku di bekas daerah Swapraja dan bekas pengadilan adat. Dan sekarang dalam RUU KUHP tahun 2019 itu juga diakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini tuh termasuk ke dalam kategori hukum pidana tidak tertulis. Kemudian pembagian selanjutnya itu ada hukum nasional dan hukum internasional. Kalau hukum pidana nasional itu adalah hukum pidana yang memuat dari ketentuan negara itu sendiri. Misalnya kayak hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana yang berlaku di Singapura itu kan pasti akan berbeda. Nah, itu disebut dengan hukum pidana nasional. Sedangkan hukum pidana internasional itu adalah hukum pidana nasional ini tetapi memuat ketentuan yang bersifatnya itu yang berasal dari dunia internasional. Nah, ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional ini itu harus diratifikasi dahulu oleh negara. Baru kemudian akan berlaku nasional negara itu. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.